Kami yang Bu. Penuh semangat ya meskipun hujan deras. Iya, Ibu. Baik. Hari ini juga Ibu mengapresiasi karena kelas kalian terlihat bersih, nyaman, dan siap untuk belajar. Karena sesungguhnya kelas yang nyaman itu nyaman juga untuk belajarnya. Jadi karena kelas kalian bersih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membedah teks laporan hasil observasi. Kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Deskripsi, Bu. Ya, betul. Jadi kemarin kita belajar tentang berbicara teks observasi. Oke. Nah, ada yang masih ingat apa itu observasi? Observasi itu kita mengamati suatu objek. Betul. Kita mengamati, kita melakukan pengamatan. Nah, jadi teks observasi itu adalah teks yang ditulis setelah kita melakukan pengamatan atau mengamati. Betul. Nah, menurut kalian kenapa teks observasi itu harus dipelajari? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Mengapa? Ayo kalian, ya silakan Syamsi. Supaya kita bisa mengetahui informasi apa yang kita amati saat kita mengamati suatu objek tersebut. Betul, hebat sekali. Nah, jadi tadi Syafutri mengatakan kalau ada informasi dari apa yang diamati itu termasuk tujuan teks observasi. Kemudian kira-kira jika kita tidak menggunakan teks laporan hasil observasi, bagaimana jadinya hasil observasi yang kita tulis? Berantakan, Bu. Betul, berantakan. Tidak terstruktur, betul. Jadi itu juga salah satu fungsi menulis laporan teks observasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membaca teks laporan hasil observasi secara memindai atau scanning untuk mengidentifikasi struktur serta menyimpulkan isi teks berdasarkan informasi faktual atau fakta yang terdapat dalam teks. Jadi, hari ini kita belajar apa? Membaca. Sekali membaca secara scanning atau memindai. Jadi, seperti yang kita tahu tadi, teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur. Nah, kita akan mengidentifikasi strukturnya mulai dari judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, jadi judul itu adalah bagian yang menunjukkan topik utama. Jadi di laporan hasil observasi itu ada topik utama, ada judul yang menggambarkan keseluruhan isi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua itu ada klasifikasi umum, bagian yang menunjukkan topik utama. Biasanya itu ada kata-kata adalah, merupakan, iyalah, atau sebagainya. Di klasifikasi umum ini biasanya karena ada terdapat kata tadi, biasanya menjelaskan secara umum apa sih yang akan dijelaskan di laporan hasil observasi itu. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi merupakan uraian rinci mengenai ciri-ciri, perilaku, kondisi fisik, habitat, manfaat, dan hal-hal spesifik lain dari objek yang diamati. Kemudian yang terakhir kesimpulan, coba bacakan, Hai. Baik, Ibu. Pada bagian struktur kesimpulan berisi rangkuman atau simpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan, Ibu. Baik, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, jadi semuanya sudah paham ya, teks observasi itu tujuannya untuk menyampaikan informasi. Kemudian agar tulisan hasil observasi kita tersusun rapi, betul. Kemudian teks observasi itu biasanya berdasarkan apa? Fakta. Betul, berdasarkan fakta. Jadi tidak ada opini dalam dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian strukturnya ada apa aja? Judul,
Jadi kita menyebutkan 3 kalimat, yang 2 itu adalah fakta, yang 1 itu adalah kebohongan. Nah, tapi karena hari ini kita belajar tentang fakta dan opini lawan katanya, jadi kita ganti jadi 2 fakta dan 1 opini. Misalnya ya, gajah itu besar, gajah itu menakutkan, gajah itu berkaki 4. Mana yang opini? Gajah yang menakutkan. Betul, gajah itu menakutkan. Ya, silakan Zahri. Nah, kita main lagi ya. Komodo itu beracun. Komodo itu menyeramkan. Komodo itu laka. Mana yang opini? Menyeramkan. Ada komodo. Ya, beracun Ibu. Opini. Menyeramkan. Komodo itu menyeramkan adalah opini. Komodo itu beracun itu adalah fakta. Kenapa komodo itu menyeramkan adalah opini? Ada yang bisa jawab? Silakan Anda. Karena itu pendapat kita Bu. Kita menganggap komodo itu menyeramkan, tapi ada orang lain yang menganggap komodo itu tidak menyeramkan. Nah, baik. Sekarang sudah paham semuanya perbedaan tentang fakta dan opini? Sudah. Baik, karena sudah paham semuanya, kita akan melanjutkan ke kegiatan pembelajaran kita, yaitu membaca teks laporan hasil observasi. Jadi, apa aja sih teks secara memindai kan? Dan apa aja yang dicari oleh kalian? Yang pertama itu judul, yang kedua itu klasifikasi umum. Ya. Kemudian kalian juga harus menemukan deskripsi dan yang keempat itu ada kesimpulan. Jadi ketika membaca kalian harus menemukan 4 unsur ini. Nah, di deskripsi itu biasanya juga berisi tentang fakta. Jadi kalian harus menemukan fakta di bagian deskripsi. Nah, sekarang saya akan Ibu akan membagikan soal dan teksnya. Jadi nanti kalian isi di kertas ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sendiri. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara membaca scanning. Nah, ada kegiatan sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Kegiatan sebelum membacanya itu adalah kita mempersiapkan diri. Jadi sudah siap kertasnya, sudah siap tidak ada gangguan, tidak melihat handphone dan sebagainya. Kemudian kita juga menentukan tujuan membaca. Tujuan membacanya sudah ditentukan kan? Sudah. Baik, kemudian saat membaca kalian harus fokus, dan setelah membaca kalian harus mengisi soal-soal yang sudah Ibu sediakan. Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk membaca dan mengisi soalnya ya. Oke. Baik, Ibu. Ini apa ya? Ya. Wow, contoh teks. Ada yang kesulitan? Sulit Bu, ini gimana ya Bu? Bu, ini enggak ada. Ibu, ini gimana ya Bu? Oh, ini jadi nanti kalian amati ininya, terus ininya, habis itu bagian sininya. Oh iya Ibu, itunya. Ada lagi yang lain Ibu? Iya. Sudah Bu. Ada lagi yang masih kesulitan? Ibu. Ya, ada apa? Ini kan Iya betul. Jadi di dalam deskripsi ini berisi tentang fakta. Nanti faktanya dicari, ditulis apa aja, dijawab di soal yang nomor 3. Iya Ibu. Ya, baik. Ada lagi? Tidak Ibu, udah paham. Baik.
Baik. Kalau sudah paham semuanya, selamat mengerjakan ya. Iya, Iya, Ibu. Wah, sulit. Ibu, kalau kami minta tolong boleh nggak, Ibu? Minta tolong apa, Mas? Satu aja, Ibu, contoh yang di klasifikasi umum. Klasifikasi umum, baik. Jadi sama soalnya dengan yang Ibu paparkan di atas, di atas sini. Jadi klasifikasi umumnya itu tadi ada kata-kata apa? Merupakan, adalah. Berarti kalau ada kata-kata yang berarti kalau ada kalimat yang ada kata merupakan atau adalah merupakan klasifikasi umum yang menjelaskan apa yang hasil yang diamati secara umum. Jadi di sini ada pohon mangga merupakan salah satu jenis tumbuhan buah yang banyak ditemukan di daerah tropis. Sudah paham, Mas? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik. Sudah selesai. Oh, Sudah baik. selesai juga, Ya. Ibu. Karena sudah selesai semua, Sudah, kita Ibu. kumpulkan ya. Iya, Ibu. Bu, pasti bisa, Ibu. Yang mana ketinggalan? Oh ya, maaf. Nah, jadi Ibu akan melihat hasil bacaan kalian, hasil membaca scanning kalian. Apakah sudah sesuai dengan struktur-struktur teks LHO? Nah, jadi punya Mai ini ada kekeliruan ya. Jadi di hasil deskripsi, Mai tidak menjelaskan semuanya tentang fakta, tapi di sini ada tertulis opini. Berarti kurang fokus ya. Iya, Ibu. Saya pemula, Ibu. Dia mah kayak gitu, Oke. Bu. Suka masak. Tidak boleh menyalahkan anak. Boleh nggak, Ibu? Tidak boleh menyalahkan. Ayo semuanya. Sekarang coba kita koreksi sama-sama. Di teks yang tadi kita pelajari Iya. adalah deskripsi. Coba baca Mai deskripsinya. Yang apa, Ibu? Yang mana coba Ini. kita cari struktur yang tepat yang mana? Nih, pohon mangga memiliki batang yang kuat. Betul. Lagi. Iya. Dan berkayu dengan tinggi mencapai belasan meter, Ibu. Lalu Iya. daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau, terus tumbuhannya rimbun pada setiap cabangnya. Ya. Nah, itu merupakan deskripsi. Jadi menjelaskan tentang fakta pohon mangga. Kenapa di sini tulisnya salah, Mai? Nggak cepat, Bu. Nggak cepat, Bu. Keliru, Ibu. Aja. Oke, tapi sekarang sudah paham ya. Iya, boleh sudah, Ibu. Nah, baik. Sekarang semuanya sudah Ibu koreksi dan hasilnya bagus. Kalian sudah bisa membaca dengan baik dan memindai mana sih yang strukturnya merupakan judul, klasifikasi umum, deskripsi, dan kesimpulan. Baik, Ibu. Sekarang kita baca sama-sama. Contoh teks LHO, judulnya apa menurut kalian? Pohon mangga. Pohon mangga. Coba ayo kita baca sama-sama. Pohon mangga merupakan salah satu jenis tumbuhan buah yang banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Itu bagian apa? Kasih kok kesimpulan.
Ada tidak yang masih bingung bagaimana cara membaca atau mengklasifikasikan struktur-struktur teks laporan hasil observasi? Tidak. Baik, karena tidak ada dan sudah paham semuanya, kita cukupkan materi sampai di sini. Ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo coba Zahri. Baik Ibu, kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran hari ini adalah dari langkah-langkah membaca dengan baik, kami dapat membedakan mana bagian judul, klarifikasi umum, mana deskripsi, dan kesimpulan Ibu. Baik, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Zahri. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di situ saja. Mari kita tutup dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik, sebelum pembelajaran kita berakhir, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Ibu. Kembali kepada kalian yang sudah menyimak pembelajaran hari ini dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi